Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sharihus Sunnah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 36. Qala syarih hafizahullahu taala qauluhu fi ajilatin duna ajilatin. Mereka para rasul dan juga para pengikutnya, para da'i, para ulama al-sunnah, mereka akan mendapatkan ujian di ajilatin di dunia. Duna ajilatin bukan di akhirat. Yakni ma khala ahadun minhum illa wa asabathu mihnatun. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali pasti akan tertimpa ujian. Farusulu al-mukramuna wa hum afdalun nasi. Para rasul, mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan mereka adalah manusia yang paling utama. Tsummal muqarrabuna minal awliya'i. Kemudian para wali-wali Allah yang didekatkan oleh Allah. Kullu wahidin minhum umtuhina. Setiap mereka diuji. Setiap mereka mendapatkan ujian. Fi ajilatin duna ajilatin. Di dunia bukan di akhirat. Lima dan tahanahullahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji mereka? Qala al-mu'allif rahimahullahu liyastawjiba bi sabrihi 'alaiha min rabbih min al-karamati ma a'adda lahu. Agar mereka mendapatkan dengan kesabaran yang mereka lakukan terhadap ujian dari Rabb-nya, mereka mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan yang Allah siapkan untuk mereka. Hadhihi al-hikmatu fil ibtila'i. Inilah hikmah dari adanya ujian. Annahu idza sabara nal manzilatan 'azimatan. Bahwasanya ketika seseorang bersabar menghadapi ujian, dia akan mendapatkan kedudukan yang agung. Wal karamata allati a'addaha Allahu lahu. Dan juga dia akan mendapatkan karamah kemuliaan yang Allah siapkan untuk dia. Ini kaidah ya para ikhwah sekalian. Dan ini yang dapat membuat orang ketika menghadapi ujian terasa ringan, terasa mudah, dan lebih menguatkan dia untuk bersabar. Itu kaidah bahwasanya siapa yang bisa melewati ujian, maka dia akan mendapatkan manzilah, kedudukan yang tinggi. Dia akan mendapatkan karamah, kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan. Orang yang dia beramal berupa sabar menghadapi ujian, ada hasilnya, ada rewardnya. Itu berupa apa? Berupa karamah, berupa kemuliaan, dan juga berupa kedudukan yang tinggi. Ini harus kita ingat-ingat terus kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, bertahan, survive, istiqomah, nanti dapat hadiah. Hadiahnya berupa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadza fal anbiya'u arfa'un nasi manzilatan fil jannah. Oleh karena itu, para nabi adalah orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahul wasilatu wa hiya a'la baitin wa manzilatan fil jannati. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wasilah atau beliau memiliki wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah di sini bukan perantara. Wasilah di sini artinya adalah a'la baitin wa manzilatin fil jannah. Rumah dan tempat yang paling tinggi di surga. Itulah makna wasilah. Sebagaimana yang ada dalam hadis.
Wasaqfuha arsyur rahmani. Yang mana atapnya adalah arsy ar-Rahman. Karena di atas surga itu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis yang sahih. Ya, di atas bumi ada 7 langit. Di atas 7 langit ada air. Di atas air ada kursi. Di atas kursi surga Allah. Ada jannah, kemudian di atas jannah ada arsy. Nah, karena di atas surga itu ada arsy, maka surga yang paling tinggi atapnya adalah arsy ar-Rahman. Walidzalika umirna ba'dal adzani an naqula. Oleh karena itu, kita diperintahkan setelah azan untuk mengucapkan doa berikut ini. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, pemilik dari seruan yang sempurna ini, seruan azan. Wassalatil qa'imah. Ya Allah, engkaulah pemilik dari salat yang didirikan ini. Artinya salat yang akan aku lakukan ini untukmu ya Allah. Ati Muhammadan al-wasilat. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Nah, wasilah di sini maksudnya apa? Maksudnya rumah di surga yang paling tinggi dan tempat yang paling tinggi. Wal fadilah, dan berikanlah kepada beliau keutamaan. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan berikanlah kepada beliau maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda di sini juga ini bukan tempat, namun maksudnya adalah syafaatul udma. Allah berikan kesempatan kepada Nabi untuk memberikan syafaatul udma di padang mahsyar. Alladzi wa'atahu, yang telah engkau janjikan. Siapa yang membaca doa ini, maka kata Nabi, halat selahu syafaati yaumal qiyamati. Halal baginya syafaatku bagi dia di hari kiamat. Tadi riwayat Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Jadi setelah azan ya, kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Kemudian setelah itu baca shalawat Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah itu baca doa yang kita inginkan. Kemudian di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi memberikan faidatun ba'dul ammati yazidu yaqulu. Sebagian orang awam menambahkan tambahan dalam bacaan doa setelah azan. Dia mengatakan ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wad darajata rafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, fadilah dan derajat yang tinggi. Kata beliau, wad darajatu rafi'atu ziyadatun lam tarid. Tambahan ad-darajat ar-rafi'ah ini adalah tambahan yang tidak ada dalilnya. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Ini adalah tambahan juga. Nah, tambahan ini dikhususkan oleh para ulama, apakah ini tambahan sahih atau tidak. Yang rajih ini tambahan yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam takhrij Musnad Ahmad. Ini tambahan yang sahih, walaupun sebagian orang mendhaifkan. Makanya di sini Syekh Abdul Aziz nampaknya juga tidak mempermasalahkan tambahan tersebut, sehingga beliau tidak membahas di sini. Hanya boleh saja ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Kama anna ba'dal ammati yazidu fil istiftahi. Sebagaimana sebagian orang awam juga menambahkan doa istiftah. Mereka mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Harusnya sampai situ saja. Ini hadis riwayat Ashabus Sunan. Itu maksudnya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Hadis yang sahih. Nah, namun ditambahkan oleh orang awam tadi wala ilaha ghairaka wala ma'buda siwaka. Artinya
Subhanakallahumma, ya Allah engkau maha suci, wa bihamdika, segala pujian untukmu, wa tabarakasmuka, maha suci namamu, wa ta'ala jadduka, maha tinggi kemuliaanmu, wa la ilaha ghairuka, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Ditambah lagi, wa la ma'buda siwaka, tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Wa hadza ghalatun, ini kekeliruan. Fa inna la ilaha ghairaka, ia nafsuha la ma'buda siwa. Karena ucapan la ilaha ghairaka dengan la ma'buda siwaka sama artinya. Al ilahu wal ma'budu wa zairatu la asalaha. Dan ilah dengan ma'bud sama, artinya sama, kesembahan yang hak. Dan tambahan wala ma'buda siwaka ini juga la aslalaha, tidak ada asal. Demikian juga sebagian orang menambahkan ketika tafwid itu ucapan as-salatu khairun minan naum yang diucapkan ketika azan subuh. Ini hadisnya sahih. As-salatu khairun minan naum. Kemudian sebagian orang menjawab shadaqta wa barirta. Bahkan juga tambahan yang keliru. Ya, yang benar adalah menjawab dengan jawaban yang sama. As-salatu khairun minan naum. Jawabannya as-salatu khairun minan naum. Bukan shadaqta wa barirta. Maka di sini kita lihat ya, kaidah bahwasanya dalam masalah ibadah wajib ittiba. Wajib mengikuti sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Nggak boleh nambah-nambah walaupun baik. Ucapan wadarajat rafi'ah, ya Allah berikan kepada Nabi derajat yang tinggi, ya baik, bagus maknanya. Cuman tidak ada Nabi tuntunkan seperti itu. Maka menjadi tercela, menjadi keliru. Atau juga la ma'budu siwaka, ya tentunya perkataan yang baik, bagus. Tapi Nabi tidak ajarkan seperti itu. Maka kita tinggalkan. Demikian juga ucapan shadaqta wa barir. As-salatu khairun minan naum, salat lebih bagus daripada tidur. Shadaqta, engkau benar, barirta, engkau telah berbuat kebaikan. Ini ucapan yang isinya pujian, isinya menyetujui ucapan as-salatu khairun minan naum. Walau demikian Nabi tidak tentukan demikian. Maka dalam ibadah kita wajib ittiba, wajib mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Imam At-Tabari mengatakan, "Tsumma ja'ala ta'ala jalla wa ala dzikruhu ulama kulli ummati nabiyyin ibta'athahu minhum." Kemudian Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha agung dan maha tinggi namanya, menjadikan ulama kulli ummati nabiyyin, ulama di setiap umatnya para nabi. Jadi setelah At-Tabari membahas para rasul, nah kemudian beliau sekarang berpindah membahas ulama. Ibta'athahu minhum, ya Allah utus para ulama tersebut kepada umat. Warathahu min ba'dihi, sebagai pewaris para rasul setelah para rasul. Ya, pewaris rasul setelah para rasul meninggal. Wal qawama bid-dini, dan sebagai pemimpin penegak dari agama. Ba'da ikhtiramihi ilaihi wa qabdihi, setelah para rasul ikhtiram, sudah kita baca ikhtiram artinya cakap, disempitkan. Setelah para rasul sebelumnya Allah berikan ujian, wa qabdihi, dan setelah para rasul sebelumnya Allah wafatkan. Ja'alallahu subhanahu fi kulli ummatin ulama'a yarithuna al-anbiya'a. Allah jadikan setiap umat ada ulama yang mereka mewarisi para nabi. Kullu nabiyyin yarithuhu al-ulama'a min ba'dihi. Para nabi mewariskan para ulama atau para nabi melahirkan para ulama setelahnya. Wa yaqumuna bid-da'wati wa yahmilunaha. Dan mereka akan menegakkan dakwah, akan melakukan dakwah, dan akan mengemban tugas dakwah. Kemudian At-Tabari mengatakan, wa adzabina an urahu,
wa asbabihi. Mereka para ulama adalah para pembela terhadap ikatan agama. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Tataqadana ural Islam urwatan urwatan." Tali ikatan Islam akan terputus seutas demi seutas. Kullaman qadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha. Setiap kali terputus, manusia akan bergantung pada tali berikutnya. Wa awwaluhunna naqdun al-hukmu. Dan tali yang pertama kali terputus adalah hukum. Wa akhiruhunna as-salatu, yang paling terakhir adalah salat. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Al-Albani. Di sini ada kata-kata oral Islam, dan tampaknya inilah yang diisyaratkan oleh At-Tabari, ya. Adzabina an urahu. Maka para ulama adalah pembela dari ikatan Islam. Wasbabihi, dan mereka adalah sebab terikatnya Islam, sebab kuatnya Islam. Alhamina an a'lamihi, mereka adalah penjaga syiar-syiar Islam. Wa syara'ihi, dan juga penjaga syariat-syariat Islam. Wa nasibina dunahu liman baghahu wa haddahu. Dan mereka juga adalah orang-orang yang tegak melawan orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang berbuat zalim kepada Islam, dan orang-orang yang menentang Islam. Ad-dafi'in anhu kaida syaitani wa dhalalahu. Dan mereka adalah para pembela Islam dari tipu daya setan dan kesesatannya. Ini kata Imam At-Tabari. Al-ulama ba'da al-anbiya'i humul ladzina yarithuna ilmal anbiya'i. Para ulama setelah para nabi, mereka lah yang mewarisi ilmu para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarrithu. Jadi yang tepat dibaca yuwarrithu. Bagaimana dalam hadis. Dan para nabi tidaklah mereka mewariskan dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Dan ini hakikatan. Memang seperti itu. Ini bukan kiasan. Jadi memang para nabi semuanya tidak mewariskan uang. Innama warrathul ilma, namun mereka mewariskan ilmu. Nabi SAW meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan uang sama sekali untuk keluarganya. Sama sekali. Sama sekali tidak meninggalkan dinar atau dirham. Wah. Namun tentunya keluarga Nabi mendapatkan santunan dari Baitul Mal. Ada jatah khusus dari Baitul Mal untuk keluarga Nabi. Ya, Nabi tidak tinggalkan keluarganya dalam keadaan terlantar, ya, karena ada jatah khusus untuk ahli bait Nabi dari Baitul Mal. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih sabda wa innal ulama'a warathatul anbiya'i. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warrathul ilm. Namun mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihawdin wafirin. Siapa yang mendapatkan ilmu yang banyak, siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mendapatkan warisan para nabi dalam jumlah yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Saya sebutkan dalam kitab At-Talkhis Al-Hadir karya Ibnu Hajar yang mengatakan hadis al-ulama warahatul anbiya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abu Darda wa dha'afahu Ad-Darqutni. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dalam kitab Al-Ilal karena mutaribul isnad, karena sanadnya ittirab. Yang disebutkan oleh Al-Mundhiri. Wa qad dzakarahu Al-Bukhari fi sahihihi bighairi isnad. Dan disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaq tanpa sanad. Tapi Al-Bukhari mensahihkan. Ya, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Para ulama warathul anbiya'i, maka para ulama adalah pewaris para nabi. Wa humul ladzina yaqumuna bid-dini. Dan mereka lah yang menegakkan agama ba'da mautihim, setelah
wafatnya para nabi. Wa humul ladzi yadhubbuna 'anid dini. Ya mereka lah yang membela agama. Wa yahmunahu. Mereka lah yang menjaga atau melindungi agama. Wa yudafi'una anhu, dan mereka lah yang membela agama, mempertahankan agama. Wa yansibuna al-adawata liman ada. Dan mereka lah yang menegakkan permusuhan kepada orang-orang yang ada, melebihi batas, atau orang yang melawan agama Islam. Wa ta'ana, dan orang yang mencela Islam. Wa bagha, dan berbuat zalim kepada Islam. Ala hadha dini, kepada agama Islam. Wa yadfa'una kaida syaitani wa dhalalah. Dan mereka lah yang menangkal untuk membantah tipu daya setan dan kesesatan setan. Jadi kaidah syaitani wa dhalalah syaitani. Dhalalah mansub, dia ataf kepada kaidah. Maka itulah tugas para ulama. Ya, tugas para ulama adalah menjaga agama, menegakkan agama. Jangan sampai tugas ini terkotori oleh hal-hal lain. Makanya para ulama zaman dahulu mereka menjauhkan diri dari sultan, menjauhkan diri dari abna'ud dunia, orang-orang kaya, supaya tugasnya tidak terkotori. Kalau dekat-dekat dengan sultan, maka nanti dikhawatirkan yang didakwahkan itu sesuai dengan pesanan sultan, yang bikin senang sultan, bukan lagi untuk menjaga agama. Kalau dekat dengan orang kaya, maka nanti dikhawatirkan yang disampaikan, yang difatwakan, yang bikin senang orang kaya, bukan lagi untuk menjaga agama. Ya, para ulama dahulu menjauhi sultan, menjauhi orang kaya sebisa mungkin, kecuali darurat. Ya, kalau memang darurat perlu ada interaksi dengan sultan atau dengan orang kaya, maka mereka melakukannya demi kemaslahatan. Dan itu pun sekadarnya. Maka siapapun yang berdakwah harus menjaga kemurnian niatnya. Siapapun yang membawa ilmu, maka ingatlah dia adalah penjaga agama. Maka jangan sampai terkotori oleh niatan-niatan lain. Qaluhu, At-Tabari mengatakan, Faddalahum bi syarafil ilmi. Allah muliakan mereka, Allah berikan keutamaan kepada mereka dengan kemuliaan ilmu. Wa karramahum bi waqaril hilmi. Dan Allah muliakan mereka dengan kewibawaan dan ketenangan. Hadza min taqdirillahi. Ini bentuk karunia dari Allah. Fahum syarafu bil ilmi. Maka mereka mulia dengan ilmu. Maka para ulama semua mulia. Mereka mulia dengan ilmunya, bukan dengan kekayaan. Ya, sebagian ulama ada yang kaya, tapi sebagian ulama ada yang miskin. Tidak mesti orang berilmu, orang yang berdakwah, orang yang di atas sunnah harus kaya raya, tidak mesti. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Masalah rezeki Allah bagikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, di sini juga At-Tabari menyebutkan sifat ulama. Sifat ulama itu waqar dan hilm. Mereka penuh wibawa dan mereka tenang. Waqar artinya wibawa, hilm artinya tenang, tidak memutuskan dengan sekilas, tidak tergesa-gesa, tidak kemerungsung, ya, tidak terlalu cepat menilai, berhati-hati, itu hilm. Waqar wibawa, itu sifat ulama. Maka jangan sampai siapa saja yang membawa ilmu, orang yang punya ilmu, dia tidak menjaga kewibawaan, dia menjaga kewibawaan dia. Ya, jangan bermudah-mudahan foto-foto, ya, atau foto sama istri, ya, atau berpose, ya, berpose tertentu, foto, hilang wibawanya, atau melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan wibawa, warimul muru'ah. Ingat, dia bawa ilmu. Dikhawatirkan ilmu yang dibawa akan menjadi rendah. Ini bukan tentang dianya, tapi tentang ilmu yang dibawa. Maka siapa saja yang bawa ilmu wajib menjaga wibawa. Ya, nggak boleh celelean. Celelean itu bahasa Indonesia apa ya? Nggak boleh sembarangan gitu ya, nggak boleh
gokil-gokilan, nggak boleh sembrono. Dia harus menjaga wibawa karena dia bawa ilmu. Kalau dia orang bodoh, orang awam, mau kan nama juga orang bodoh, orang awam. Mau celelean, mau sembrono ya nama juga orang awam. Tapi orang yang bawa ilmu nggak boleh. Dia harus jaga kewibawaan. Qaluhu, At-Tabari mengatakan wa ja'alahum lid-dini wa ahlihi a'laman. Allah jadikan mereka sebagai tanda dari agama ini dan pengikutnya. Walil islami wal huda manaran. Dan Allah jadikan mereka sebagai menara bagi Islam dan juga bagi kebenaran. Yani ja'alahum uswatan. Maksudnya adalah Allah jadikan mereka sebagai teladan, sebagai contoh. Linnas untuk manusia kal a'lam. Wal a'lamu hiya al-jibalu yaroha kullu ahadin. Dan a'lam yaitu jibal, gunung yang bisa dilihat oleh semua orang. Ya, kalau orang itu melakukan perjalanan, dia jadikan gunung tersebut sebagai patokan. Oh, kita sudah jauh. Oh, kita sudah mengarah ke utara. Oh, kita sudah mengarah ke timur. Patokannya karena gunung itu. Maka para ulama adalah teladan. Nah, tambah lagi nih, orang-orang yang bawa ilmu, ulama, mereka teladan. Mereka akan dicontoh. Makanya mereka harus jaga wibawa. Mereka harus jaga wibawa. Artinya jangan sampai orang yang bawa ilmu itu tadi celelean, sembrono, sembarangan. Nanti celeleannya dia, sembarangannya dia akan dilihat oleh orang dan dicontoh. Kalau orang yang bawa ilmu saja sembarangan, apalagi yang nggak punya ilmu. Qaluhu walil khalqi qadatan walil ibadi a'imatan wasadatan. Para ulama Allah jadikan sebagai qadah, sebagai pemimpin bagi para makhluk. Walil ibadi a'imatan, dan Allah jadikan mereka sebagai imam bagi para hamba, wasadatan, dan juga sebagai tokoh. Ai yaquduna an-nasa lil haqqi, maksudnya mereka memimpin manusia kepada kebenaran. Sadatan lin nasi, mereka menjadi para tokoh di tengah manusia, wa aimatan yuqtada bihim. Dan Allah jadikan mereka sebagai imam yang diteladani, yang diikuti. Kemudian qauluhu ilaihim mafza'uhum indal hajati. Kepada merekalah para hamba kembali ketika ada kebutuhan. Ai indama yahsulu linnasi hajatun. Maksudnya ketika manusia ada kebutuhan, fa innahum yafza'una ila ahli ilmi. Maka mereka akan berlari kembali kepada para ulama, liyaqduna hajatihim, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Qaluhu wa bihim mustighatsatuhum indan naibati. Dan dengan mereka lah para hamba beristighatsah. Dengan para ulama lah para hamba beristighatsah ketika ada musibah. Al-istighatsatu hiya, istighatsah artinya adalah du'aul mahlufi wal makrubi. Doa dari orang yang kepepet, orang yang malhuf, orang yang dalam kondisi genting, dan orang yang terkena makrub, musibah yang berat. Atau istighatsah itu isti'anah di kala darurat. Isti'anah minta tolong di kala darurat, di kala genting. Sehingga istighatsah itu sebetulnya isti'anah, minta tolong. Namun di kondisi yang lebih khusus lagi, yaitu kondisi genting. Wal istighatsatu bil hayyil hadiri la ba'sa biha. Dan beristighatsah kepada makhluk yang hidup, yang hadir. Hadir artinya dia ada di hadapan atau bisa berinteraksi dengan dia secara langsung. Dia ada di hadapan atau dia tidak di hadapan, tapi kita bisa berinteraksi seperti lewat telepon, ya, lewat video call atau semisalnya. Beristighatsah dengan orang yang hidup dan hadir, la ba'sa biha, tidak mengapa. Kastighatsatil ghariqi indama yaqulu lis-sibahi aghithni. Seperti orang yang tenggelam diminta tolong kepada orang yang ahli renang
tolong saya tenggelam, tolong saya. Ini istighatsah. Boleh nggak seperti itu? Fala ba'sa bihi, boleh, tidak mengapa. Karena minta tolongnya kepada al-hayyu, orang yang masih hidup, orang berenangnya masih hidup. Kalau orang yang ahli renangnya sudah mati, nggak boleh. Kemudian hadir, dia ada di situ. Ada dia di samping kolam renang misalnya. Dan dia qadir, dia mampu untuk bantu. Jadi ada satu syarat lagi. Itu mampu untuk memberikan pertolongan. Dia qadir. Jadi hayy, hadir, qadir. Ini tiga syarat bolehnya minta tolong kepada makhluk atau beristighatsah kepada makhluk. Ini mamnu'u, namun yang terlarang adalah al-istighatsatu bil mayyiti awil ghaibi. Beristighatsah kepada mayit yang orang sudah mati atau yang gaib, yang tidak berinteraksi secara langsung. Ya misalnya ada orang di Yogyakarta, kemudian dia dibegal gitu ya, naudzubillah. Dibegal, kemudian diminta tolong sama kiainya, "Kiai, tolong saya." Padahal kiainya ada di Surabaya. Dan ini bukan lewat telepon gitu ya. Dia berkeyakinan kiainya bisa dengar. Maka ini minta tolong kepada orang yang gaib. Dan ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Wal ma'na annahum yastaghithuna bil ulama'i fi qada'i hawajihim allati yaqdiruna 'alaiha. Mananya adalah mereka para hamba beristighatsah dengan para ulama untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dimampui oleh ulama. Artinya konsultasi gitu ya. Konsultasi, nanya, minta solusi, ya seperti itu. Karena itulah yang dimampui oleh ulama. Ya, ulama bukan tempat minjem uang ya, bukan tempat cari kerjaan. Ya, bukan tempat untuk cari beras, nggak ada. Tapi mereka tempat untuk cari solusi. Minta jawaban, minta fatwa, minta penjelasan, minta nasihat. Nah, itu yang dimampui oleh para ulama. Maka tadi ada satu syarat itu qadir ya. Hai, hadir, qadir. Dia hidup, dia ada dan dia mampu. Walaysal muradu al-istighatsata bihim ba'dal mauti, dan bukanlah maksudnya yang dimaksud oleh At-Tabari di atas adalah para hamba beristighatsah kepada para ulama setelah mati. Atau fima la yaqdiruna alaihi, atau dalam perkara yang tidak dimampui oleh para ulama. Adapun beristighatsah kepada orang mati ini enggak boleh, bahkan termasuk kesyirikan. Qauluhu, At-Tabari mengatakan la yusnihim 'inda ta'attufi wa tahannuni alaihim. Su'u ma hamma min anfusihim iwalluna. Ketika mereka ta'atuf dalam kondisi yang kasihan, wa tahannun dalam kondisi berat, tidak membuat mereka yusni keluar. Su'u ma hamma min anfusihim iwalluna. Keburukan yang ada pada diri mereka tidak membuat mereka berpaling. Yakni kaunuhum yuhannuna alaihim biqulubihim. Ketika mereka merasa berat dengan hati mereka, wa yu'attifuna alaihim, dan mereka merasa dalam kondisi susah, la yuthnihim an hadza su'i ma hum mahamma fi anfusihim yuwalluna. Tidak membuat mereka keluar an hadza, dari tugas mereka. Su'u ma hamma fi anfusihim yuwalluna. Keburukan apa yang hamma fi anfusihim, yang mereka inginkan dalam diri mereka, yuwalluna, untuk berpaling. Ai idza kana an-nasu ya'lamuna min anfusihim ma ya'maluna min as-sayyi'ati wal a'mal. Jika manusia mengetahui dari diri mereka ada keburukan dan amalan yang dilakukan oleh mereka, la yamna'uhum hadza min kaunihim yas'aluna al-ulama. Mereka tidak terhalangi untuk bertanya kepada ulama.
wa yatlubuna atfahum wa tahannuna alaihim. Ketika mereka ta'atuf, mencari belas kasihan, tahannun, mencari ketundukan, keburukan yang ada pada diri manusia tidak membuat mereka menghalangi untuk bertanya kepada para ulama. La yusnihim inda ta'atufi wa tahannuni alaihim. Su'uma hamma min anfusihim yualluna. Jadi failnya su'uma hamma min anfusihim yualluna. Keburukan yang ada pada diri manusia berupa suka maksiat, suka melanggar larangan agama dan lain-lain, tidak membuat mereka keluar dari bimbingan para ulama. Inda ta'atufi, ketika mereka mencari belas kasihan, wa tahannuni alaihim, dan mencari ketundukan para ulama. Artinya manusia walaupun mereka tahu mereka banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kesalahan, mereka akan kembali kepada para ulama untuk mencari solusi untuk bertanya. Kemudian qauluhu, At-Tabari mengatakan wala tasudduhum 'anir riqqati 'alaihim warra'fati bihim qubhu ma ilaihi ma ya'tuna muharraman. Keburukan yang ada pada diri manusia, yang ada pada diri para hamba, la tasudduhum, tidak menyimpangkan mereka, memalingkan mereka dari para ulama. Anirqati alaihim, dari meminta kelembutan para ulama, warra'fati bihim, dan meminta belas kasihan ulama. Ma ya'tuna muharrama, keburukan yang mereka miliki dalam diri mereka berupa mengerjakan yang haram-haram. Tidak membuat mereka memalingkan diri dari para ulama untuk meminta kasih sayang para ulama, riqqah, dan juga meminta belas kasihan para ulama. Yakni haula'in nasu wa in kana ba'dhum ya'malul muharramati. Maksudnya manusia walaupun sebagian mereka mengamalkan yang haram-haram, la yamna'u min kaunihim yalja'una li ahli ilmi. Itu tidak menghalangi mereka untuk kembali kepada para ulama. Wa yatlubuna minhum ar-ra'fata war-rahmata, dan meminta kepada mereka ra'fah, belas kasihan, dan juga rahmah, kasih sayang. Wa halla al-masyakili wa qada' al-hawaiji, dan juga mereka meminta solusi dari masalah-masalah mereka dan qada' hawaijihi, meminta dipenuhi hajat-hajat mereka dari para ulama. Ya, tentunya yang dimampui oleh para ulama. Coba untuk perhatikan ya. Masalah apapun yang dihadapi manusia itu pasti bisa dijawab oleh para ulama. Pasti bisa dijawab oleh para ulama. Sehingga masalah apapun yang dihadapi manusia, seharusnya manusia kembali kepada ulama. Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, para ulama, kalau kalian tidak tahu. Masalah keluarga, masalah akidah, lebih jelas lagi, masalah fikih, masalah tafsir, masalah hadis, masalah ekonomi. Tanya, Ustaz, kalau saya kerjanya di sini gimana, halal enggak? Kalau enggak halal, kira-kira saya kerja apa? Tanya para ulama. Untuk mau lamar akhwat, ya Ustaz, saya lamar akhwat, tapi akhwatnya gini. Tanya sama ulama, tanya sama Ustaz. Masalah dengan tetangga, masalah pekerjaan. Ustaz, saya ditawari naik jabatan, tapi kalau nanti punya jabatan bisa gini. Nanti akan ada masalah gini. Tanya sama Ustaz, tanya sama ulama. Semua masalah bisa tanya sama ulama. Jadi apa yang disampaikan oleh At-Tabari di sini, manusia hendaknya kalau ada masalah tanya sama ulama. Tapi zaman sekarang Allah musta'an ya. Kebanyakan ikhwan-ikhwan googling atau tanya sama chat GPT, bukan tanya sama Ustadz. Allah musta'an. Antum biasakan ya, ada masalah tanya sama Ustadz. Ada masalah tanya sama Ustadz. Ya, qauluhu, At-Tabari mengatakan mana'ahum talabu jazili thawabillahi fihim wa tawakhiyan talaba ridallahi fil akhdhi bil fadli alaihim.
Yang membuat mereka tidak terhalang untuk bertanya kepada para ulama adalah karena mereka talabu jazili thawabillahi fihim, mencari pahala yang besar dari Allah fihim ketika bertanya kepada ulama. Wa tawakhiyan, dan mencari talaba ridallahi, ridha Allah fil akhdhi bil fadli alaihim, dan mengambil keutamaan dari para ulama. Wadzalika li'anna al-ulama'a yahtasibuna dzalika indallahi. Karena para ulama ketika ditanya oleh orang-orang, ya, diminta fatwanya, diminta solusinya, mereka yahtasibun. Mereka niatkan itu untuk mencari pahala. Ihtisab. Ya, mereka niatkan untuk ibadah, cari pahala. Wa yatlubuna jazila thawabi indallah, dan mereka mencari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawakhuna ridallahi, dan mereka mencari ridha Allah bima ya'khudunahu wa ya'tunahu, dari apa yang mereka ambil dan dari apa yang mereka berikan. Mimma yakunu lahum fadlun ala ibadillahi, yang mana ini semua menjadi sebuah keutamaan bagi para hamba Allah. Menunjukkan bahwasanya hendaknya kalau kita cari solusi, kita cari jawaban dari masalah kita minta fatwa, kita bertanya masalah agama, carilah ulama atau ustadz yang ikhlas. Cari ulama atau ustadz yang paling ikhlas. Yang dia ketika menjawab pertanyaan, dia ikhlas. Dia mengharap pahala, dia nggak minta bayaran antum. Dia nggak minta hadiah antum, dia nggak minta pujian, nggak minta apa-apa. Cari ulama yang ikhlas. Dia nggak minta dianggap sebagai ulama yang pintar, ustadz yang hafal ini itu, ustadz yang jago. Dia ikhlas. Dia mengharap pahala dari Allah. Itulah orang atau ulama yang lebih utama untuk antum cari. Ya, untuk antum intai jawabannya. Karena ini lahum fadlun ala ibadillah. Menjadi keutamaan tersendiri buat antum. Menjadi karunia Allah bagi antum. Fadlun. Nah, tapi kalau antum tanya sama ulama yang tidak ikhlas, menjadi musibah untuk antum. Ya, mungkin dia akan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsu antum. Ya, ya, misalnya antum suka musik. Antum suka musik. Antum orang kaya lagi. Atau tanya sama ulama yang tidak ikhlas. Ya, Ustadz, apa hukum main musik? Ya, bisa jadi dia akan tanya, oh boleh, supaya antum kasih duit sama dia. Supaya dia dipuji sama antum. Ya, antum orang kaya, suka musik. Ada ustadz ditanya sama antum, apa hukum musik? Ya, tentu kalau dia nggak ikhlas, dia akan memberikan jawaban yang cocok sama antum. Oh, main musik boleh. Ini ustadz yang nggak ikhlas, maka akan menimbulkan bencana buat antum. Antum tambah senang main musik ini. Antum tambah jadi main musiknya. Antum nggak selamat. Maka bergurulah, ya, bertanyalah, konsultasilah kepada ulama atau kepada ustadz yang ikhlas, yang paling ikhlas yang antum tahu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memberikan banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.